萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Aoba langsung merasa malu saat melihat tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba. Dengan teriakan marah, dia melambaikan tangannya dan 10 lebih pria di sampingnya menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh mereka yang sedang menyerangnya. Dia melambaikan tangannya dan angin bertiup keluar sebelum segera menghantam dengan keras ke dada mereka. Kekuatan yang kuat menghantam mereka sampai mereka terbang mundur sebelum akhirnya menghantam kerumunan, menimbulkan jeritan dan kekacauan. Aoba juga terpana saat melihat 10 lebih bawahannya jatuh dalam sekejap mata. Dia baru saja akan mengeluarkan kutukan ketika Xiao Yan melintas di depan mereka. Setelah itu, suara samar perlahan terdengar di samping telinganya, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Meskipun ada peningkatan jumlah orang di asosiasi alkemis saat ini, bertambah juga ampas. Hari ini, aku akan membantu Fama membersihkan sedikit. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari telapak tangan yang menekan dada Aoba setelah suara itu terdengar. Aoba terpukul keras dan terlempar di tengah banyak tatapan tertegun di area transaksi. Seteguk darahnya keluar, menempel di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum secara bertahap berhenti. Kejutan melintas di hati orang-orang di sekitar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan bisa mengalahkan Aoba dengan telapak tangan saja. Meskipun Aoba ini memiliki karakter yang buruk, dia adalah seorang ahli yang akan maju ke kelas Dadoshi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Sungguh tidak terduga bahwa dia bahkan tidak dapat menanggung satu pertukaran di tangan pria muda berjubah hitam ini. Namun, semua orang melemparkan banyak tatapan ke arah Xiao Yan setelah mereka menjadi terkejut. Orang ini mungkin senang memberikan pukulan itu, tetapi apakah dia tidak tahu bahwa orang tua Fuyan selalu melindungi miliknya? Selain sejumlah kecil orang di asosiasi alkemis ini yang tidak berani dia singgung, sebagian besar orang merasa sedikit takut pada lelaki tua eksentrik yang melindungi dirinya sendiri. Kamu akan mendapat masalah. Cepat, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Sue Mei juga terkejut dengan serangan mendadak Xiao Yan. Dia menatap Aoba yang terbaring di tanah di kejauhan berulang kali sambil mengeluarkan erangan. Dia buru-buru mendesak Xiao Yan dengan lembut sebelum dia menariknya berbalik dan pergi. Xiao Yan tidak menahan Sue Mei untuk menariknya. Dia melirik Aoba yang mengerang tidak jauh sebelum menarik Ziyan dan mengikuti Sue Mei saat mereka pergi. Ketiganya berdesak-desakan hingga keluar dari area transaksi, tetapi Sue Mei masih tidak berhenti. Dia menarik Xiao Yan dan berlari ke pintu keluar dari asosiasi alkemis. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa melepaskan tangannya tanpa daya dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Dia hanyalah generasi kedua yang tidak berguna. Apakah kita perlu bertindak seperti ini? Orang itu mungkin memang orang yang tidak berguna, tetapi gurunya adalah seorang penatua dalam asosiasi dengan otoritas yang cukup. Reputasinya sangat bagus di ibu kota ini, dan dia cenderung berusaha keras untuk menjaganya. Jika kita menunggu orang itu pergi dan mengadu, orang tua itu pasti tidak akan melepaskanmu. Sue Mei buru-buru berbicara di hadapan Xiao Yan yang tidak takut pada apapun. Frank sepertinya juga merupakan asosiasi tetua kan? Kenapa kamu masih takut padanya? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan mengajukan pertanyaan padanya. Guru hanyalah seorang alkemis tingkat 4 sekarang, sementara Fuyan adalah seorang alkemis tingkat 5 asli. Tingkat penyulingan obatnya tidak akan jauh lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan wakil ketua asosiasi. Tentu, posisinya jauh melampaui guru. Sue Mei menghela nafas.
Hatinya sangat terkejut. Xiao Yan juga tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Jika seseorang menambahkan semua alkemis tingkat 4 di Kekaisaran Jiama, setidaknya akan ada lebih dari 10. Namun, hanya ada beberapa orang yang merupakan alkemis tingkat 5. Selain itu, sulit bagi seorang alkemis untuk maju dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Beberapa orang bahkan mungkin tetap berada di tingkat tertentu selama sisa hidup mereka. Kemungkinan hanya ada satu orang abnormal di seluruh benua yang seperti Xiao Yan yang bisa mengandalkan pengalaman Heavenly Flame dan Yao Lao. Perbedaan antara alkemis tingkat 4 dan tingkat 5 sama seperti perbedaan antara Dowling dan Dowang. Tenang, aku bisa menjaga diriku dengan baik. Baru saja, aku membantumu karena aku tidak bisa menahannya. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga tidak berdaya saat melihat kekhawatiran dan kecemasan di wajah cantik Sue Mei. Dia tidak menyangka bahwa langkahnya untuk membantunya akan membuatnya lebih cemas. Saat itu, dia hanya bisa tertawa dan menghiburnya. Tidak apa-apa, bocah kecil ini benar-benar tahu bagaimana berbicara besar. Sepertinya tidak banyak orang di ibu kota ini yang dapat menyakiti muridku dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Tawa dingin terdengar di aula besar asosiasi tidak lama setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Sekelompok orang segera berjalan dengan agresif dan cepat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah alkemis. Ada lencana berbentuk kuali di bagian depan jubahnya dengan 5 riak bercahaya perak di kuali obat. Cahaya melesat ke segala arah saat jubahnya mengepak, tampak sangat mencolok. Seorang alkemis tingkat 5. Aliran manusia yang datang dan pergi di aula segera berhenti ketika mereka melihat lencana yang mewakili semacam kehormatan. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan iri. Wajah cantik Sue Mei segera berubah sedikit ketika dia melihat lelaki tua itu. Dia merasa sangat frustrasi di dalam hatinya. Mengapa kecepatan orang tua ini begitu cepat? Dia yang disebut Fuyan? Xiao Yan mengabaikan tatapan sekitarnya yang sepertinya menonton pertunjukan yang bagus saat dia menoleh ke Sue Mei dan bertanya sambil tersenyum. Iya, Sue Mei menghela nafas di dalam hatinya saat dia melihat pria tua yang menunjukkan senyum dingin dan kemarahan di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan. Kamu harus mencoba untuk berbicara sesedikit mungkin. Orang tua ini seharusnya tidak berani mempersulit generasi muda seperti kita di depan umum. Sungguh tak terduga bahwa asosiasi alkemis benar-benar menjadi lebih buruk selama 3 tahun ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana fama tua itu mengaturnya. Pada saat Sue Mei berbicara kepada Xiao Yan, Fuyan membawa kelompok besar dan menuju ke depan mereka dengan cara yang agresif. Orang tua itu melirik Sue Mei dan segera menyipitkan matanya untuk melihat Xiao Yan. Dia menoleh ke aoba putih pucat di sampingnya dan bertanya, apakah orang ini yang menyerangmu? Benar, Guru. Awalnya, aku bersaing dengan Sue Mei untuk membeli bahan obat untuk mempersiapkan penyulingan pil obat sebagai hadiah untuk ulang tahun Guru. Namun, aku tidak menyangka orang ini memaksa mengambil bahan obat saat dia muncul. Dia bahkan melancarkan serangan berat dan memukuliku. Guru, kamu harus membelaku. Aoba langsung mengeluh dengan wajah menangis saat mendengar Fuyan. Elder Fuyan, masalah ini. Sue Mei buru-buru berteriak. Ekspresinya segera berubah ketika dia mendengar Aoba mengucapkan kebohongan yang tidak bertanggung jawab. Namun, sebelum suara Sue Mei terdengar, Fuyan melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, Sue Mei, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu boleh tidak ikut. Sungguh tidak terduga bahwa kamu menggunakan pukulan berat seperti itu meskipun kamu masih muda. Siapa gurumu? Fuyan mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat sikap Fuyan ini. Dia berkata, sungguh tidak terduga bahwa kualitas sesepuh asosiasi menjadi semakin rendah. Menindas orang lain bersama-sama, memanfaatkan senioritas seseorang, hanya orang tua yang bau. Aula segera menjadi jauh lebih tenang ketika semua orang mendengar kata-kata Xiao Yan yang membawa ejekan. Apakah keberanian bocah ini tidak terlalu besar? Dia benar-benar berani mengejek Fuyan dengan cara seperti itu. Sungguh pemuda yang berlidah tajam. Bagus sekali. ... Kamu punya nyali. Seperti yang diharapkan, ekspresi Fuyan menjadi gelap. Dalam amarahnya, dia mulai tertawa.
jika kamu bisa keluar dari asosiasi alkemis tanpa cedera hari ini, apakah aku, Fuyan, akan tetap memiliki wajah? Orang tua ini benar-benar menjengkelkan. Sangat menjengkelkan, abaikan dia. Xian segera menjadi agak kesal saat mendengar ocehan Fuyan. Dia menutupi telinganya dan berbicara dengan bibir melengkung. Orang-orang di sekitarnya tersenyum kecil ketika mereka melihat gadis kecil seperti batu giok ini tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Namun, mereka semua dengan bijaksana menutup mulut mereka saat melihat ekspresi Fuyan yang semakin suram. Xiaoyan juga secara bertahap menjadi tidak sabar setelah melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar mereka untuk menonton pemandangan itu. Dia terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal kepada orang tua ini. Dia menarik Xian dan Mei Sun, berbalik, dan pergi. Ekspresi Fuyan segera berubah saat melihat tindakan Xiaoyan ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang muda yang sombong setelah bertahun-tahun. Douqi yang kuat dan panas melonjak keluar dari tubuhnya dengan teriakan marah. Dalam sekejap segera menyebabkan orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur beberapa langkah. Bocah kecil, hari ini, aku akan membantu gurumu mengajarimu apa yang disebut menghormati gurumu. Douqi merah menyala meringkuk dan bangkit di telapak tangannya yang kering keriput seperti api yang ganas. Fuyan menjerit tajam dan tubuhnya melesat ke depan. Dia segera berubah menjadi sosok api yang melesat ke arah punggung Xiaoyan. Cukup banyak orang di aula mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa Fuyan benar-benar mengabaikan statusnya dan menyerang generasi yang lebih muda. Fuyan adalah ahli sejati Do Wang. Hampir tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya bahkan di dalam ibu kota ini. Selain itu, dari tampang momentum serangannya yang marah, tampaknya pemuda berjubah hitam ini setidaknya akan terluka parah jika dia dipukul. Namun, tangannya baru saja hendak meraih jubah Xiaoyan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Lengannya menembus udara. Setelah Douqi dialirkan besertanya, lengan baju bertabrakan dengan tinju Fuyan dan angin bertiup keluar dari titik kontak. Wajah semua orang menjadi kaget saat mereka melihat tubuh Fuyan tiba-tiba terbang mundur sebelum akhirnya menabrak tanah dengan menyedihkan. Semua orang tercengang, seluruh aula benar-benar sunyi di depan pemandangan yang agak tidak biasa ini. Tampaknya bahkan Fuyan tidak percaya pada adegan ini dan wajahnya benar-benar kaget dan kusam. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan pemuda di depannya biasa saja, tapi bagaimana? Fuyan perlahan berdiri. Wajahnya benar-benar memerah. Menjadi keadaan yang menyedihkan di depan umum oleh anggota generasi muda telah menyebabkan orang yang sombong ini menjadi gila. Bajingan, Fuyan mengatupkan giginya dan mengutuk. Dia baru saja akan menyerang lagi ketika sedikit suara guntur bergema keluar. Dia segera merasakan matanya tiba-tiba menjadi silau ketika Xiaoyan di depannya muncul di sisinya secepat kilat. Dia baru saja akan meluncurkan serangan ketika tangan Xiaoyan tanpa sadar muncul di lehernya. Suara sedingin es itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mewakili guruku dalam mengajariku. Xiaoyan tertawa dingin sebelum dia menoleh dan berbicara sementara tatapannya menyapu ke sudut aula. Ketua Asosiasi Fama, aku tidak keberatan membiarkan asosiasi alkemismu kehilangan alkemis tingkat 5 jika kamu terus bersembunyi di samping, menonton pertunjukan. Semua orang di aula yang luas terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka segera menoleh ke arah tertentu. Tawa tak berdaya terdengar dalam bayangan di sudut di bawah fokus tatapan banyak orang di aula. Segera, sosok tua perlahan keluar dan muncul di depan mata semua orang. Dia adalah ketua asosiasi dari Asosiasi Alkemis, Fama. Wakil ketua asosiasi, Kiemier mengikuti dari dekat di samping Fama. Ada juga seorang gadis yang mengenakan jubah alkemis berwarna hijau di samping Kiemier. Gadis itu memiliki penampilan yang elegan. Dia sedikit mengerutkan bibir merahnya, menunjukkan keangkuhan. Kulitnya seputih salju dan sepasang mata cerah cerdas membawa kelicikan saat mereka bergerak. Jelas, wanita ini adalah individu yang unik. Pada saat ini, mata gadis ini berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak biasa saat dia melihat ke aula dan dengan nyaman menatap Xiaoyan yang telah menundukkan Fuyan.
Sudah 3 tahun sejak terakhir kita bertemu. Apakah kamu baik-baik saja, Xiao Yan? Orang tua yang mengelola Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama ini mengungkapkan wajah tersenyum di depan tatapan publik dan bertanya tentang Xiao Yan dengan ramah. Seolah-olah dia tidak memperhatikan Fu Yan berwajah merah yang tenggorokannya dipegang oleh Xiao Yan. Sikap Fama ini membuat semua orang di aula terkejut. Namun, ketika nama yang telah menyebar dengan liar dan menyebabkan keributan di dalam ibu kota, keluar dari mulutnya, semua orang sekali lagi menjadi terpana. Mereka segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Tatapan yang mereka gunakan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam itu sekali lagi menjadi tertarik. Tidak heran orang ini berani menjadi begitu sombong. Dia adalah Xiao Yan, orang yang menyebabkan sekte Mystic Cloud menderita kerugian besar. Fu Yan, yang ditahan oleh Xiao Yan, menjadi pucat putih dalam sekejap setelah mendengar perkataan Fama pada pemuda di sisinya. Kemarahan di matanya segera menghilang. Saat itu, bahkan Dou Huang dari sekte Mystic Cloud telah mati di tangan orang ini. Dia tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa Xiao Yan hanya membutuhkan sedikit tenaga untuk mematahkan kepalanya. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Yan, kemungkinan Asosiasi Alkemis tidak akan mengadopsi tindakan pembalasan apapun bahkan jika Xiao Yan benar-benar membunuhnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap Fama terhadap Xiao Yan saat dia muncul. Mulut Fu Yan bergetar sedikit saat dia mengalihkan pandangannya yang marah ke arah Aoba yang sudah menggigil di sampingnya. Jika bajingan ini tidak gagal untuk membuka matanya dan menyinggung orang seperti itu, mengapa dia berakhir dalam situasi yang memalukan seperti ini? Ketua Asosiasi Fama, Asosiasi Alkemis ini benar-benar mengecewakanku setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menoleh dan berbicara kepada Fama yang perlahan berjalan. Fama tertawa getir saat mendengar ini. Xiao Yan, asosiasi kami memang memiliki tanggung jawab dalam masalah ini. Fu Yan telah menyinggung perasaanmu. Oleh karena itu, kamu dapat memperlakukannya sesukamu. Selain itu, dia juga tahu bahwa Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda dulu yang bisa termotivasi untuk memperebutkan tempat juara dalam kompetisi hanya dengan diberi formula obat. Ini karena Xiao Yan saat ini layak menjadi orang yang benar-benar kuat di hati Fama. Xiao Yan, karakter Fu Yan awalnya agak sembrono dan berapi-api. Dia tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu, terlebih lagi, jika kita membicarakannya, adik kecil Xiao Yan juga dianggap sebagai penatua kehormatan di asosiasi alkemis kita. Kita semua dari sisi yang sama. Kimier tersenyum dan melangkah maju untuk merapikan semuanya. Sue Mei berada di samping Xiao Yan saat dia melihat dua orang yang sangat penting dari asosiasi alkemis ini melangkah maju dan berbicara dengan Xiao Yan dengan nada yang sangat sopan yang memberi. Xiao Yan banyak wajah. Perlakuan seperti itu membuatnya takjub. Tatapannya berulang kali melayang di atas tubuh Xiao Yan. Dia tahu bahwa Xiao Yan telah menjadi juara kompetisi besar alkemis saat itu. Namun, ini saja tidak akan cukup bagi Grandmaster alkemis seperti Fama dan Kimier untuk memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, dari cara percakapan itu berlangsung, sepertinya mereka bersedia kehilangan alkemis tingkat 5 daripada berkonflik dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia benar-benar terpana. Pria muda yang diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Sekte Mystic Cloud saat itu benar-benar memiliki kemampuan seperti ini? Mata gadis cantik di samping Kimier berkedip saat dia melihat Xiao Yan yang wajahnya masih tenang bahkan ketika dua orang yang sangat penting dari asosiasi ini melangkah maju. Dia merasa linglung di dalam hatinya untuk sesaat. Pria muda saat itu mungkin luar biasa, tetapi dia hanyalah anggota dari generasi muda yang memiliki beberapa potensi. Namun, dalam 3 tahun yang singkat, dia telah menjadi seorang ahli yang bahkan kepala asosiasi Fama memperlakukannya dengan sopan. Tidak heran bahkan kakek buyut berkata bahwa pencapaian orang ini di masa depan akan luar biasa pada saat itu. Gadis itu tiba-tiba teringat kalimat yang telah disebutkan Jia Xing Tian padanya saat itu. Pada saat itu, dia masih belum yakin. Namun, sekarang bahkan dirinya yang sombong mau tidak mau harus diyakinkan sepenuhnya. Dibandingkan dengan anak muda lain dari generasi ini saat itu, Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi telah berjalan ke posisi yang tinggi.
Xiao Yan melirik Fama dan Kimi. Dia kemudian melihat Fuyan berwajah pucat yang bahkan tidak berani menggerakkan tubuhnya. Dia tersenyum, perlahan-lahan menarik tangannya dan dengan lembut berkata, "Karena dua kepala asosiasi telah melangkah maju, wajar jika aku tidak mempermasalahkannya. Awalnya, masalah hari ini adalah masalah kecil di kalangan generasi muda. Aku tidak punya pilihan karena penatua ini menyerang terlebih dahulu." Ekspresi Fuyan segera berganti-ganti saat mendengar kata-kata Xiao Yan. "Adik kecil, terima kasih telah melepaskan Fuyan. Aku akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi hari ini dan bertanggung jawab kepadamu." Fama juga menghela nafas lega dan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan tidak benar-benar menyerang Fuyan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menatap Aoba. Orang ini seharusnya sudah menyadari bahwa orang yang paling tidak beruntung pasti dia ketika masalah ini diselesaikan. Oleh karena itu, wajahnya menjadi sangat pucat. Dia juga tidak menyangka bahwa dia salah memilih lawan hari ini. "Apakah semua orang di sini?" Tatapan Xiao Yan beralih ke Fama dan bertanya. "Apakah semua orang di sini?" Tatapan Xiao Yan beralih ke Fama dan bertanya. "Semuanya ada di sini. Kami sedang menunggumu." Fama tersenyum dan mengangguk. "Ayo pergi." Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah mendengar ini. Dia menoleh ke Sue Mei dan berkata sambil tersenyum, "Saat ini aku memiliki beberapa urusan untuk ditangani dan akan pergi lebih dulu. Bantu aku menyapa Grandmaster Frank ketika kamu melihatnya." Xiao Yan tidak menunggu jawaban Sue Mei setelah mengatakan ini. Dia menarik Ziyan dan berjalan ke bagian dalam aula. Sue Mei baru pulih setelah Xiao Yan berbalik dan pergi. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Ada warna yang tidak biasa mengalir di matanya. Saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya, dia masih berusaha untuk menjadi alkemis tingkat 2. Dengan aliran waktu yang tenang, Xiao Yan tanpa sadar telah menjadi ahli yang sebanding dengan orang-orang top kekaisaran ini. Transformasi semacam ini tidak bisa dibilang kecil. Kemungkinan Frank dan Ao Tuo juga akan menghela nafas secara emosional jika mereka tahu tentang kemajuannya. Xiao Yan mengikuti kelompok Fama dan berbelok ke beberapa koridor sebelum bergerak di sepanjang tangga dan melakukan pendakian perlahan ke tingkat asosiasi yang lebih tinggi. Selama perjalanan mereka, Xiao Yan, yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan Fama dan Kimier tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke gadis elegan yang tampak akrab di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, "Kita belum bertemu selama 3 tahun. Putri kecil menjadi lebih cantik saat ini." Dia dengan licik tertawa, "Sungguh tidak terduga bahwa seorang ahli sepertimu masih dapat mengingatku. Ini benar-benar suatu kehormatan untukku." Xiao Yan tersenyum saat melihat gadis yang masih agak aneh ini. Senyuman muncul di wajah tenangnya saat dia merasakan nada kata-katanya. Meskipun tahun-tahun ini juga mengubahnya menjadi seseorang seperti orang tua. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya tidak jauh lebih tua dari putri kecil itu. Dia teringat saat itu ketika sekelompok anggota dari generasi muda saling bersaing untuk menjadi juara kompetisi besar alkemis. Sekarang, orang-orang yang berpartisipasi telah berubah. Fama dan Kimier yang berjalan di depan, melirik Xiao Yan yang dengan senang hati berbicara dengan putri kecil itu. Mereka sedikit terkejut sebelum mereka segera bertukar tatapan. Senyuman yang tidak biasa terlihat di mata mereka. Usia putri kecil, sepertinya adalah usia di mana dia harus menemukan pasangan. Gadis ini sangat bangga dengan harapan yang sangat tinggi. Mengingat kemampuan Xiao Yan, dia sangat cocok dengannya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati kedua pria tua ini saat mereka berjalan. Mereka saling memandang sebelum senyum licik terangkat di sudut mulut mereka. Xiao Yan tidak menyadari pikiran kedua orang ini. Dia mengendus aroma awet muda yang tersebar dari tubuh gadis di sisinya. Dia cukup senang bisa bercakap-cakap dengan seseorang yang jauh lebih muda saat ini. Namun, ketika Fama dan Kimier berhenti di depan sebuah pintu besar, dia perlahan-lahan menghentikan percakapannya. Dia mengatur jubahnya dan ekspresinya sekali lagi menjadi diam. Dia tahu bahwa orang-orang di dalamnya adalah semua ahli top dalam kekaisaran Jiama. Dia hanya bisa mengagumi mereka saat itu.
Setelah itu dia bertukar pandang dengan Kim Yer sebelum dia membuka pintu. Mereka menggerakkan tubuh mereka sedikit ke samping dan membuka jalan untuk masuk. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.